Selamat pagi, Pak. Pagi, Mas Afra. Monggo. Silakan. Selamat pagi, Pak. Untuk yang pertama, Pak, setahu saya kan Bapak merupakan putra asli Pekalongan, Pak. Nah, apakah Bapak berkenan untuk memberitahu saya tentang perjalanan Bapak dari kecil hingga saat ini, Pak? Iya, saya kebetulan secara garis besar saja ya. Saya kebetulan lahir di Kota Pekalongan, terus bersekolah dari Taman Kanak-Kanak sampai SMA juga di Kota Pekalongan. Hanya selama masa kuliah saya di luar kota, yaitu di Jogja. Dan setelah lulus kuliah saya kembali lagi ke Kota Pekalongan sampai dengan saat ini. Tentunya kalau untuk diceritakan bagaimana kisahnya dan sebagainya ya panjang ceritanya, tapi secara garis besar alhamdulillah saya putra asli Kota Pekalongan, dan sampai sekarang alhamdulillah juga saya masih bisa berbakti untuk Kota Pekalongan. Baik, terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan kedua, apa alasan Bapak untuk menjadi wali kota Pekalongan saat ini, Pak? Alasan ya, sebetulnya bukan awalnya bukan menjadi keinginan saya ya. Ini saya sebut jalan takdir, jalan hidup yang kita juga nggak tahu ya. Dari mulai menjadi wakil wali kota pada waktu itu sampai akhirnya menjadi wali kota, prosesnya panjang ya, dengan berbagai macam kendala, dengan berbagai macam proses, dengan berbagai macam usaha sudah kita jalani semua, tetapi memang prosesnya panjang dan alhamdulillah saya sampai di posisi sekarang ini ya. Mudah-mudahan lah cita-cita saya selama menjadi wali kota ini cuma dua, sederhananya cuma dua, yaitu bermanfaat untuk masyarakat Kota Pekalongan dan amanah. Percuma kalau kita hanya bermanfaat tetapi tidak amanah, percuma kita hanya amanah tetapi tidak bermanfaat. Nah, ini mudah-mudahan yang kita lakukan ini bisa menjadi karir saya ini, menjadi penyemangat atau bakti saya untuk tanah kelahiran saya. Siapa, Pak? Mungkin Pak, kalau misal untuk pengalaman paling berkesan bagi Bapak itu bagaimana, Pak? Pengalaman selama menjadi wali kota? Siapa? Pengalamannya banyak ya, karena ternyata di pemerintah ini, baik di kota, kabupaten, provinsi sampai dengan pusat, saya yakin dengan berbagai macam persoalan, dengan berbagai macam hal, dengan berbagai macam aturan birokrasi, ini sangat luar biasa. Tentunya kita sangat berbeda nih aturan birokrasi dengan aturan swasta ya. Awalnya pasti ada penyesuaian ya, awalnya pasti ada penyesuaian. Pengalaman saya yang paling berkesan itu ya mungkin banyak hal baru yang kita dapat, banyak ilmu baru yang kita dapat, banyak pengalaman baru yang kita dapat. Terus ya itu tadi, kalau kita ini masih belum menjadi apa-apa yang sempurna ya. Kita tidak mungkin menguasai semua hal tentang Kota Pekalongan, karena di dinas saja ada 27 dinas di Kota Pekalongan. Ini yang nggak semuanya saya kuasai. Di situ kita banyak belajar, kita banyak pengalaman, kita mau belajar, dan ya mudah-mudahan lah banyak hal sekali seperti bertemu dengan orang-orang besar ya, dengan wali kota, bupati seluruh Indonesia, bertemu dengan gubernur, kita saling menimba ilmu, kita saling berbagi pengalaman dengan bupati, wali kota yang lain, dengan gubernur kita belajar, dengan pemerintah pusat kita belajar. Pokoknya banyaklah hal-hal baru, hal-hal berkesan, termasuk yang paling membanggakan buat saya ini kalau Kota Pekalongan ini meraih prestasi maupun penghargaan baik di tingkat provinsi maupun di pusat. Tetapi itu belum cukup, kita masih harus terus belajar, kita masih harus terus berbenah ya. Mudah-mudahan ya semuanya lancar, mudah-mudahan Kota Pekalongan juga tahun depan bisa lebih baik lagi, tahun depannya lagi bisa lebih menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Pekalongan. Pokoknya kalau kesannya banyak sekali, asal kita mau belajar, intinya itu. Siapa? Izin, Pak.
tadi kan Bapak ada menyebutkan suatu prestasi Pak. Nah, Iya. untuk prestasi yang paling berkesan untuk Bapak itu apa Pak? Prestasi yang paling berkesan ya, ada satu yang diterimakan oleh Gubernur Jawa Tengah pada waktu itu di Kota Semarang, bahwa Kota Pekalongan ini mendapatkan ranking 1 dalam kota terbaik perencanaan pembangunan kota. Ya, itu yang secara mengejutkan, bahkan saya sendiri terkejut. Saya sendiri kaget pada waktu itu disuruh pemaparan di provinsi tentang rencana pembangunan Kota Pekalongan. Ternyata alhamdulillah kita diapresiasi, dan yang saya lebih kaget lagi adalah kita mengalahkan langganan pemenang pada waktu itu, yaitu Kota Semarang dan Kota Surakarta atau Solo. Ya, pada tahun 2022 kemarin. Menurut saya ini membanggakan, karena Kota Pekalongan kota kecil, bukan ibu kota provinsi, bukan kota besar seperti Kota Solo, tapi alhamdulillah kita masih dapat apresiasi tentang perencanaan pembangunan kota. Itu menandakan bahwa perencanaan kita itu sudah sangat baik. Tinggal bagaimana nanti mengimplementasikannya. Mengimplementasi ini merupakan tugas yang lebih berat lagi, karena Kota Pekalongan masih keterbatasan anggaran dan sebagainya. Tapi mudah-mudahan ini menjadi penyemangat buat kita, ini menjadi pemicu buat kita, ayo Pekalongan bisa. Tetapi ini bukan berarti dari satu sisi tentang perencanaan pembangunan, ini bukan berarti Kota Pekalongan ini lebih baik secara keseluruhan dari kota dan kabupaten yang lain di Jawa Tengah, tetapi ya ini mungkin hanya dari satu sisi, karena kan sisi yang lain itu, perencanaan yang lain, prestasi yang lain juga sangat banyak sekali. Mudah-mudahan lah, termasuk yang kedua adalah pembinaan ASN, ya, sistem pembinaan ASN, sistem reformasi birokrasi yang sudah kita raih juga. Mudah-mudahan ini menjadi pemicu kita. Jadi selama ini di pemerintah tentang rotasi, mutasi dari pegawai negeri itu sendiri, terus perbaikan kinerja di masing-masing dinas, kita juga diapresiasi. Mudah-mudahan ini menjadi pemicu dan semangat kita, yang penting keberkahannya untuk masyarakat dan Kota Pekalongan. Terima kasih Pak. Izin Pak, terus kalau misal untuk pengalaman suka dan duka bagaimana Pak selama menjadi wali kota Pekalongan Pak? Suka dan dukanya pasti ada, konsekuensi yang harus kita terima itu pasti ada, dan kita sudah mengambil keputusan itu, apapun konsekuensinya harus kita terima, apapun konsekuensinya harus dihadapi dengan sungguh-sungguh. Apapun beban yang sudah kita sebeban sebagai wali kota, entah itu kehilangan waktu, entah itu kehilangan istirahat, entah itu waktu bersama keluarga dan anak-anak, waktu bersama teman-teman, ya, waktu bersantai kita, itu praktis semuanya berkurang secara signifikan. Nah, sukanya adalah kalau kita mendapatkan apresiasi atau program yang kita canangkan berhasil, seperti program penanganan banjir dan rob. Alhamdulillah kita masih berjalan. Program itu berhasil, kita senangnya luar biasa. Program perencanaan pembangunan pasar Banjarsari, insya Allah yang tahun 2023 ini awal bisa segera terrealisasi, itu senangnya luar biasa kita, ya. Program itu berhasil. Ya, dukanya yaitu sih paling kehilangan waktu, kehilangan banyak yang, tapi sekali lagi untuk Kota Pekalongan, untuk masyarakat Kota Pekalongan, 24 jam kita harus siap. Tetapi itu tadi, kita sebagai manusia biasa punya banyak keterbatasan, termasuk keterbatasan pemikiran, keterbatasan tenaga dan sebagainya. Kita juga harus atur waktu, atur irama, istirahat, jaga kesehatan dan sebagainya, itu juga penting. Karena kalau tidak, ya kita lupa waktu, lupa istirahat, nanti malah jadinya sakit, malah kita nanti terkendala program-program yang sudah kita jalankan. Intinya harus dinikmati secara enjoy, walaupun hujatan kepada masyarakat, misalkan program belum berhasil, hujatan masyarakat, tuntutan masyarakat, misalkan programnya belum dijalankan, tetapi ya jadikanlah itu pemacu semangat buat kita. Yang penting jangan patah semangat, intinya itu. Siap Pak. Untuk pertanyaan terakhir Pak, apa harapan Bapak bagi generasi muda sekarang yang nantinya akan jadi pemimpin masa depan Pak? Nah, harapan saya terhadap generasi muda ini sebetulnya sangat besar sekali, ya, karena
negara mempersiapkan generasi muda sekarang itu untuk menjadi generasi emas tahun 2045. Ya, jadi pesan saya kepada generasi muda sekarang, jangan jangan cuman pasif, tetapi harus aktif. Jangan cuma menjadi pengkritik atau haters atau apapun lah sebutan sekarang, tetapi harus bisa mencarikan solusi juga. Generasi muda sekarang ini lebih melek IT, lebih melek pemikirannya lebih maju, kerjanya lebih cepat. Nah, ini mudah-mudahan generasi muda sekarang bisa menggantikan kita-kita ini yang sudah mungkin 2045 ini sudah tidak produktif lagi. Ya, sudah tidak produktif lagi. Mudah-mudahan, saya yakin generasi muda sekarang, terutama ini yang masih banyak viral dan kejadian di masyarakat, saya miris sekali generasi muda sekarang ini menjadi generasi tawuran, menjadi generasi balap liar. Ya, ini mudah-mudahan lah. Ini menjadi yang kemarin-kemarin menjadi contoh terakhir. Ya, saya mau generasi muda sekarang betul-betul generasi yang aktif, mencari solusi dan siap untuk 2045 menjadi generasi emas untuk kota Indonesia, untuk negara Indonesia. Dan nantinya harapan saya akan ada presiden, akan ada gubernur, akan ada menteri, akan ada pengusaha sukses, akan ada politisi nasional yang memang berjuang untuk masyarakat dari Kota Pekalongan di tahun 2045 nanti. Amin. Siap. Amin. Terima kasih Pak. Sekian dari saya Pak. Terima kasih Siap, atas sukses terus Mas Safa ya. Mudah-mudahan ke depan apa yang dicita-citakan, apa yang diinginkan bisa tercapai. Yang penting adalah tetap semangat, tetap giat, dan patuh kepada orang tua. Itu saja.